Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita dapat melanjutkan materi terkait tasyri' dan kita masuk di fase pembangunan, masih bukan masuk ya, masih di fase pembangunan dan pembangunan. Mengingatkan lagi bahwa ada 4 fase. Eh, Fase fikih ya, perkembangan fikih. Fase pertama darun nasy'ah wa ta'sis atau kelahiran. Kemudian fase kedua adalah fase pembangunan dan penyempurnaan. Jadi kita masih di fase kedua dan mengingatkan lagi bahwa di fase kedua ini ada banyak eh, periode dan setiap periode mempunyai karakteristik sendiri. Kita sudah menyelesaikan periode Khulafaur Rasyidin, kita sudah menyelesaikan Umayyah, maka sekarang ke periode dinasti Abbasiyah. Mohon maaf ada typo sedikit. Kita sudah masuk di periode dinasti Abbasiyah, yaitu periode terakhir dari fase ini. Oke, ya, periode periode ini dimulai dimulai sejak berdirinya dinasti Abbasiyah. Kapan ya? Otomatis pasca runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu sampai 132 Hijriah. Jadi memang tidak terlalu lama ya. Kalau kita ingat bahwasanya zaman masa khilafah yang khilafah Rasyidin itu 40 Hijriah, 41 baru masuk Daulah Umayyah, 80 tahun. Itu sama sekali bukan masa yang eh, panjang, itu sangat sangat pendek. Nah, eh, setelah Umayyah runtuh, ya waktu itu apa namanya, karena digantikan oleh Abbasiyah ya, mungkin Safah ya, itu menggantikan para khalifah di dinasti Umayyah, maka muncullah dinasti Abbasiyah mulai dari 132 Hijriah, dan pada masa itu kita remark atau kita tandai sebagai sebuah periode baru juga dalam fikih. Nah, bahkan dalam sejarah peradaban Islam sekalipun, kita bicara sejarah peradabannya ya, bukan secara teologi maupun secara fikih, sejarah peradaban itu memang pada masa Abbasiyah itulah periode emas perkembangan seluruh keilmuan, bukan hanya fikih. Di cabang dan di bidang keilmuan apapun, itu berkembang dengan pesat, termasuk di dalamnya adalah fikih. Dan di sini pada periode ini fikih sudah menjadi cabang ilmu sendiri. Kalau sebelumnya kan fikih adalah bagian dari orang fatwa, meminta fatwa. Tapi sekarang fikih menjadi sebuah keilmuan, bukan hanya jawaban atas peristiwa-peristiwa, bukan. Sudah menjadi keilmuan sendiri. Artinya keilmuan itu apa? Artinya keilmuan itu bahwa terkodifikasi, tersistem dengan sangat konsisten dan koheren. Bab pertama membahas masalah air, biasanya air. Kalau kita buku-buku fikih pasti membahas yang pertama adalah toharoh. Toharoh dimulai dengan air. Habis itu membahas tayamum, habis itu membahas masalah apa namanya wudhu ya, maaf, membahas wudhu, habis itu baru membahas sholat dan seterusnya, sudah sangat terstruktur, sudah sangat terstruktur. Itulah yang kita katakan bahwa fikih sudah menjadi cabang ilmu tersendiri, sudah dipelajari secara terstruktur. Oh, sebelumnya cuma asal nanya, tiba-tiba hari ini nanya tayamum, besok nanya masalah puasa, besok lagi nanya masalah sholat malam Lailatul Qadar, dan seterusnya. Jadi sangat random dulunya, ketika dia menjadi sebuah cabang ilmu, dia dipelajari secara baik. Ada 8 faktor kecepatan perkembangan ilmu fikih pada periode Abbasiyah ini, ada 8 faktor. Kita akan bahas faktor tersebut satu persatu. Pertama adalah perhatian para sarjana, para scholar, para ulama atas fikih. Perhatiannya sangat tinggi periode Abbasiyah ini. Um, Bukan hanya fikih sih, secara umum pada keilmuan dan agama itu perhatiannya memang sangat tinggi. Itu berbeda dengan Umayyah. Apa saja contoh bentuk perhatiannya? Kalau kita perhatikan di sejarah,
Hukum konstitusi itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah pada periode masa Abbasiyah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semuanya dicarikan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ketemu otomatis ijtihad, itu sudah pasti. Tapi intinya adalah betul-betul sebisa mungkin mendekatkan kepada fikih. Itu betul-betul mendekatkan konstitusi hukumnya kepada fikih. Dua, perhatian sarjana fikih ya. Dua adalah kodifikasi hadis itu masif sekali. Sangat, 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 sangat. Rihlah hadis sangat banyak. Imam Bukhari munculnya kapan? Pada periode ini. Imam Bukhari dan Imam Muslim muncul. Imam Bukhari itu 195-an Hijriah. Imam Bukhari, Imam Bukhari. Imam Muslim tahun 205 Hijriah kalau tidak salah ingat saya. Jadi itu kodifikasi hadis sangat masif. Artinya intinya adalah perhatian para ulama, perhatian orang-orang terhadap fikih itu tinggi. Contoh yang lain adalah para pemimpin menghormati ulama dengan mendekatkan diri kepada mereka. Karena kalau dalam jargonnya, kalau ulama mendekati umarok, nah itu berarti pertanda ketidakbaikan. Karena yang baik adalah umarok mendekati ulama. Nah ini umarok mendekati ulama, memberi mereka hadiah, menyantuni mereka, mendorong masyarakat melakukan hal yang sama, sehingga perhatiannya itu sangat besar, sangat dapat support gitu. Kalau bahasa sekarang itu political will ya, political will-nya tinggi. Kenapa di Malaysia ini agak bicaranya agak melebar? Kenapa di Malaysia keuangan Islam, Islamic finance, Islamic economics-nya jauh lebih tinggi? Karena political will-nya itu betul-betul ada. Dan itu sudah sejak lama. Di Indonesia kapan political will-nya betul-betul muncul dan terlihat? Tidak ada KNEKS kalau kita bicara masalah Islamic finance ya di Indonesia. Sebelumnya ada tapi tidak terlalu kencang. Nah, political will itu kemudian dilembagakan dalam sebuah institusi namanya KNEKS, maka akselerasinya sekarang sudah di Indonesia. Ini political will, ini kita bicara political will. Yang kedua, ini masih beberapa contoh. Khalifah Abu Ja'far Mansur itu pernah meminta agar kitab Muwatta'nya Imam Malik dijadikan dasar legislasi. Buku fikih, kitab Muwatta' itu sebenarnya isinya hadis, itu dijadikan sumber hukum untuk kodok, untuk kehakiman. Pun ditolak sih waktu itu. Posisi hakim, kodok, kudoh. Ya, itu diduduki oleh para ulama. Nah, ini kan menunjukkan bahasanya yang jadi hakim itu nggak boleh main-main. Nah, emang yang sekarang gimana prakteknya di pengadilan? Nah, di pengadilan semua yang punya sarjana hukum. Pengadilan agama, asal punya sarjana hukum Islam, SHI atau SSY, eh, atau SH zaman dulu atau SAG, itu boleh, tapi keilmuan keulamaannya nggak harus dapat. Yang penting lulus apa namanya syarat-syarat administratif dan syarat-syarat tes sudah cukup. Itu yang berbeda. Keenam, Khalifah Harun ar-Rasyid itu pernah meminta Abu Yusuf untuk menyimpulkan kaidah prinsip dalam hal manajemen pajak. Kemudian muncul kitab Al-Kharaj. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid itu mau menarik pajak. Menarik, saya namakan pajak. Sebetulnya jibayah ya, itu kewajiban harta muslim gitu sebetulnya karena zaman Harun ar-Rasyid belum ada pajak. Saya sebut pajak saja sebenarnya jibayah itu penarikan harta muslim dan non muslim sebetulnya. Diminta kepada Abu Yusuf, kenapa agar penuh dengan sesuai betul-betul sesuai dengan syariah sampai nulis buku khusus. Gitu. Jadi perhatiannya sekali lagi sangat besar. Political will-nya sangat baik. Kedua ini masih bicara political will juga untuk melakukan spesifik di bidang pendidikan. Jadi anak-anaknya para khalifah itu dikirim untuk belajar agama. Bahkan privat-privat khusus. Ulama itu memprivat khusus para anak-anak khalifah ini. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat melek agama. Khalifah Mahdi mengirimkan anaknya dididik ulama. Khalifah Harun mengirimkan anaknya kepada Imam Malik di Madinah. Khalifah Harun ar-Rasyid juga menyuruh anaknya mempelajari kitab Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Al-Hanafi. Daripada ke Imam Malik ya, tapi belajar juga mazhab Hanafi. Luar biasa. Karena sekali lagi punya kegemaran terhadap Islam yang sangat besar. Nah, maka saya memilih pemimpin
campaign ya sebetulnya kenapa kok harus muslim bukan gimana-gimana. Cara pandangnya itu berbeda. Cara pandang yang mereka berangkat dari background yang sangat taat agama dan berangkat dari background yang ya cukupnya saja beragama. Itu beda. Tiga, kenapa dinamika fikihnya sangat kenceng adalah karena dipastikan masalah kebebasan berpikir. Boleh berfatwa, fatwa lah silahkan. Kebebasan berpikir dijamin pada waktu itu. Sampai muncul yang namanya aliran Mu'tazilah yang juga bahkan masuk ke dalam pemerintahan mereka. Yang bahkan mereka juga berhasil mengislamkan banyak ratusan orang atau ribuan orang pada masa itu, pada masa Abbasiyah ini. Kebebasan berpikir, kebebasan berpikir. Karena kebebasan berpikir itulah kemudian mulai pembicaraan di bidang kalam, di bidang teologi ya, bidang akidah terkait Al-Quran itu hadis atau enggak, atau hadis. Ya, Al-Quran itu adalah ciptaan baru hadis dalam arti teologi ya, bukan dalam arti fikih atau tidak. Nah, kalamullah itu seperti apa? Nah, itu kebebasan berpikir. Kalau tidak ada kebebasan berpikir nggak akan. Kalau dikekang nggak boleh itu nggak akan seperti itu. Jadi sampai ya kita akan menemukan banyak sekali perbedaan fikih, pendapat fikih antara satu ulama dengan yang lain. Tapi gimana pun juga, dimanapun juga dan bagaimanapun juga pasti yang namanya kebebasan itu ada batas-batas umumnya. Toh, dan pada zaman Abbas ini nggak boleh pendapat yang sifatnya bersinggungan dengan kondisi pemerintahan nggak boleh. Sehingga sampai pada Imam Malik itu pernah dihukum karena mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan kebutuhan Abbasiyah. Waktu itu konteksnya perceraian apa ya? Saya agak perceraian waktu itu konteksnya. Ah ya betul ini. Berlakunya talak dan dituduh mengajak masyarakat untuk menolak legitimasi kekhilafahan Abbasiyah. Karena siapapun yang apa namanya? Karena yang mendukung fatwa-fatwa Imam Malik waktu itu kebetulan adalah mereka yang nggak setuju dengan Abbasiyah. Akhirnya Imam Malik dicap, wah ini kamu nggak setuju dengan pemerintahan kami. Ya, bebas berfatwa, tapi ada satu dua yang kejadian seperti ini. Ini tidak perlu dimunculkan, tidak boleh dirahasiakan dari sejarah juga. Imam Abu Hanifah juga sama. Pernah dihukum karena menolak posisi hakim dari Abbasiyah. Dituduh pro Umayyah karena menolak tersebut. Imam Abu Hanifah kan hidup di tahun 30-an. Lahir di 30-an sekian Hijriah ya. Jadi masih masa transisi juga atau 50-an Hijriah. Masa transisi intinya dari Umayyah ke Abbasiyah. Abu Hanifah menolak. Kalau kita deretkan lagi sampai Imam Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambal juga pernah disiksa, masukkan penjara karena suatu hal. Masa Abbasiyah, iya kebebasan berpikir itu ada, tetapi mereka tergantung khalifahnya itu membatasi beberapa hal dibatasi. Nah, baik, keempat, karena kebebasan berpikir itulah akhirnya memunculkan berbagai forum diskusi. Boleh forum diskusi itu dibuka dimanapun, boleh kelompok-kelompok diskusi itu boleh. Nah, karena bebas berpikir dan bebas menyampaikan pendapat. Nah, pada masa sahabat dan tabi'in sebetulnya sudah banyak terjadi perbedaan pandangan fikih. Jauh sebelum masuk masa periode Abbasiyah yang ini itu sudah tabi'ut tabi'in. Sudah generasi ketiga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sudah tabi'ut tabi'in. Nah, pada masa sahabat dan tabi'in itu perbedaan fikih aja sudah ada. Apalagi masa tabi'ut tabi'in semakin berbeda. Semakin perbedaan itu mencolok. Akan tetapi dengan adanya madrasah hadis dan madrasah ra'yun itu, ahlul hadis dan ahlul ra'yi, jurang perbedaan itu semakin meluas. Karena perbedaan metodologi ya, yang diikuti oleh muridnya, diikuti lagi oleh muridnya, diikuti lagi oleh muridnya, si muridnya tadi, ya kan? Maka perbedaan itu semakin meluas. Kalau dulu tidak tersistematika, tidak terlalu sistematis metodologinya, oleh muridnya itu kan akhirnya disempurnakan metodologi tersebut. Semakin sempurna karena semakin terjadi gap perbedaan antara satu metode dengan metode yang lain. Itu. Dengan perbedaan semakin luas, maka forum diskusi itu otomatis muncul. Perdebatan antar fuqaha itu muncul. Nah, pada periode ini muncul banyak mujtahid mutlak yang kemudian memicu berbagai forum diskusi dan debat jadal. Itu. Jadi banyak ya mujtahidnya.
Akhirnya pendapat fikihnya juga banyak. Perlu dicatat dan penting dicatat bahwasanya dampak dari jadal atau debat ini punya dampak beberapa hal. Salah satu di antaranya yang sangat bisa terlihat jelas adalah model penulisan fikih. Jadi kalau kita buka buku fikih pada periode ini, usul fikih apalagi, itu isinya itu metode penulisannya adalah metode jadal. Ada conversation, ada percakapan di dalamnya. Bahwasanya menurut ini itu khususnya yang komparasi madhab ya, muqaranatul madzhab itu melakukan seperti itu. Diksinya itu adalah diksi debat. Menurut ini tuh nggak boleh karena ABCDE. Nah, habis itu bawahnya akul. Menurut saya pendapat itu salah. Pendapat itu salah karena dalil yang betul ini. Jadi itu kan diksi debat. Tidak pure murni teori, tetapi ada diksi debat. Tapi itu bagus sehingga kita bisa mengkomparasikan antar satu pendapat dengan yang lain. Bahkan di dalam satu mazhab aja tidak selalu sama pendapatnya. Nanti kita jelaskan di pertemuan. Kedua adalah meluasnya pembahasan fikih dan kemunculan pemikiran-pemikiran cemerlang di bidang fikih. Ya karena semakin digesek berlian itu semakin digesek semakin bagus, kan semakin cemerlang. Ini juga sama. Semakin ada dinamika, semakin fikih itu dibahas, maka otomatis semakin memunculkan para pemikir fikih yang baik. Gitu. Jadi ini adalah dampak dari jadal tadi. Bagus ya, ini ya, dinamikanya menjadi kencang karena banyak forum diskusi dan forum debat. Kelima, penting dicatat, peristiwa baru pada periode ini banyak. Ekspansi Islam itu luas ketika Abbasiyah, jauh-jauh semakin luas. Akhirnya banyak orang-orang non-Muslim datang itu jauh lebih banyak lagi. Pertanyaan-pertanyaan di negara-negara, di kota-kota yang luar dari Irak, dan sampai apa namanya tempat-tempat yang jauh sampai yang kasih Tantan itu ya, Asia Tengah itu. Imam Bukhari kan datangnya dari Bukhara. Itu kan bukan masuk dari daerah Arab, itu sudah masuk Asia Tengah. Nah, itu kan banyak peristiwa baru yang dibawa dan terbawa dari tempat-tempat itu. Oke, jika rekan peristiwa di setiap daerah beda, maka produksinya otomatis beda karena menyesuaikan kondisi maslahat masyarakat setempat. Hukum fikih. Dampaknya banyak ulama yang melakukan rihlah ilmiah. Contoh Imam Syafi'i lahir di Palestina, ke Madinah untuk menuntut ilmu ke Imam Malik, kemudian ke Irak. Kemudian di Irak itu sempat dimintain untuk menjadi hakim, menolak juga, kemudian ke Mesir. Jadi rihlah ilmiah, karena rihlah ilmiah inilah kemudian Imam Syafi'i mencatat berbagai peristiwa baru sehingga fikihnya sangat dinamis. Itu. Oh, ulama lain juga sama berpergian, akhirnya mendapatkan apa namanya gambaran peristiwa di daerah-daerah lain sehingga hasil fikihnya juga jauh lebih matang dan berbeda. Seperti itu. Faktor lain juga adalah akulturasi berbagai budaya yang tadi saya sebutkan bahwasanya muncul banyak orang non-Arab masuk ya. Non-Arab itu kan sudah mempunyai budayanya sendiri. Corak masyarakatnya sudah berbeda lagi. Bi'ah atau kondisi keilmuannya. Bi'ah itu apa? Milieu, atmosfer. Atmosfer keilmuannya juga sudah berbeda. Yang sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa orang-orang non-Arab itu sudah jauh lebih literate. Ini juga sama, mereka jauh lebih literate sehingga akulturasi budaya itu juga sangat berpengaruh gitu. Oke, faktor ketujuh adalah kodifikasi berbagai ilmu. Wah, mulai itu kodifikasi ilmu-ilmu itu mulai ya kan. Periode Abbasiyah ini sangat terkenal dengan keilmuannya bukan hanya di bidang fikih, tadi sudah saya sebutkan. Dan di bidang fikih itu dikodifikasikan, mulai ditulis ilmu-ilmunya itu. Kalau sebelumnya kan hanya penyampaian di majelis. Majelis, murid yang nulis-nulis, yang enggak, tidak ada penulisan khusus. Nah, pada periode ini itu enggak. Jadi betul-betul ditulis ilmunya. Usul fikih di perkataan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena peradaban masyarakat non-Arab itu sudah terbiasa dengan menulis. Nah, beda dengan masyarakat Arab yang belum terlalu literate. Gitu. Tapi luar biasa itu aja menghasilkan muwafaqnya Imam Malik, Madinah. Oke. Penerjemahan karya-karya bangsa lain juga sangat masif dan penerjemahan ini cukup mempengaruhi pola berpikirnya. Baik.
Apa saja yang dikodifikasi, yang ditadwin, yang disistematikan itu ilmuannya, ya ilmu fikih. Nah, sudah saya sebutkan. Ilmu fikih itu sebelumnya nggak dikodifikasikan, nggak pernah ditulis. Nah, pada masa akhir Umayyah, para murid itu mulailah mencatat, tapi nggak sistematik, ya kan? Hanya nyatet aja apa yang dikatakan gurunya. Nah, takut hilang atau lupa. Tapi sejak saat itulah kemudian muncul kebiasaan. Oh, mulai terbiasa. Fikih itu alam atau perkataan gurunya itu harus ditulis. Sehingga kalau kalian, nah, kalau kita nanti pelajari Imam Syafi'i, bukunya itu yang nulis orang lain. Artinya seperti ini. Murid-muridnya, Muzani, Robi Muradi, Muzani, dan murid-murid lain itu menuliskan pendapat Imam Syafi'i kemudian dijadikan riwayat yang itu menjadi sebuah buku. Itu penulisan. Mazhab fikih akbarnya Abu Hanifah juga banyak ditulis oleh murid-muridnya, Abu Hasan Asy-Syaibani ataupun muridnya yang lain. Ada dua murid utama dari Abu Hanifah. Nah, biasa model penulisannya kadang gurunya nulis, dia nulis sendiri, kemudian yumli, diimlakan, didiktekan, atau kadang mendikte muridnya, atau kadang waktu menjelaskan muridnya menulis, ya kan. Seperti itu. Memang ada banyak metode penulisan fikihnya. Tapi yang jelas adalah penulisan fikih sudah sangat gitu. Nah, ini model penulisan fikih. Buku-bukunya itu ada yang bersamaan dengan buku fikih, tapi isinya dalil semua, ada nggak kayak fikih. Contohnya Muwatta'nya Imam Malik. Kalau sekarang kan dituntut semuanya harus ada dalil, semuanya harus ada dalil. Itu bukunya Muwatta Imam Malik itu isinya dalil semua sampai bingung gimana cara memahami fikihnya. Ada yang ditulis dari terpisah dari riwayat hadis. Contoh kitab Kharaj. Cek saja kitab Kharaj miliknya Abu Yusuf itu jauh lebih kepada produk-produk hukumnya, produk-produk fikihnya daripada dalil. Nah, berbeda coraknya dengan punyanya Imam Malik. Ada yang sifatnya komparasi. Oke, nah, kalau komparasi itu nggak bakal diisi dalil, nggak cukup, nggak cukup. Contohnya Al-Mughni milik Ibnu Qudamah Hambali atau Al-Umm milik Imam Syafi'i. Seperti itu. Tapi model penulisan coraknya sudah ada perbedaan. Usul fikih juga ditadwin, dikodifikasikan oleh siapa? Oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Tapi ya perlu kita pahami bahwasanya pembahasan dalil dari segi dalalah itu untuk menghasilkan produk hukum itu sudah lama sekali. Para ulama itu menghasilkan produk hukum pasti melalui pembahasan dalalah dari berbagai dalil. Bukan berarti mereka nggak bisa usul fikih. Mereka bisa, tetapi mereka tidak pernah membahas itu sebagai sebuah cabang keilmuan. Mereka hanya membahasnya sebagai pembahasan sehari-hari saja, biasa. Gitu. Nah, karena tidak ada pembahasan sistematik yang mengkaji bagaimana dalil dalam Quran, itulah kemudian Imam Syafi'i datang untuk melakukan eh, apa, mensistematikakan kajian usul fikih dalam kitabnya bernama Ar-Risalah. Tersebut jadi cikal bakal usul fikih. 8 ini adalah fakir, penerjemahan buku ilmiah sangat masif, ya kan? Dari mana aja, dari Yunani, dari Romawi, dari Persia, dari India, banyak sekali diterjemahkan ke bahasa Arab. Dulu itu ada namanya Baitul Hikmah. Nah, isinya adalah orang-orang yang fokusnya adalah keilmuan di masa Abbasiyah. Baitul Hikmah itu mengumpulkan para scholar, para sarjana, para ulama yang getol dalam bidang apapun untuk masuk di dalam grup itu. Seperti itu. Ya, kalau sekarang mungkin seperti Kementerian Riset dan Teknologi gitu ya. Beda-beda, itu bukan bentuk kementerian pada waktu Abbasiyah, itu adalah group of interest orang-orang yang disupport oleh pemerintah. Nah, secara spesifik filsafat dan logika Yunani itu kan diterjemahkan banyak dan itu mempunyai pengaruh dalam perkembangan fikih. Apakah buruk? Enggak, bagus. Kenapa? Karena yang diambil adalah mantiknya, ilmu logikanya yang banyak diambil sehingga apa namanya corak-corak
kiasnya itu adalah kias yang model model kias logika, premis A, premis mayor, premis minor, itu yang digunakan untuk melakukan kias juga. Nah, sangat bermanfaat untuk perkembangan fikih. Nah, inilah 8 hal inilah yang menyebabkan dinamika fikih sangat cepat jadi pada periode Abbasiyah. Perlu dicatat sumber legislasi. Nah, ini sudah mulai muncul lengkap ini yang sampai sekarang masih kita pakai. Jadi sumber kita, Mashadirut Tasyri' yang kita pakai sekarang itu sudah ada sejak zaman Abbasiyah 180 Hijriah. Sudah lama sekali. Dan dari dulu sampai sekarang itu yang disepakati Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas yang diperdebatkan adalah istihsan, maslahat, mursalah, istishab, sadu zari'ah, amalu ahlul Madinah, atau kebiasaan ahlul Madinah, ada qaul sahabi, ada urf, ada syar'u man qablana. Dari dulu sampai sekarang masih kita bahas dalam yang menarik. Jadi 1000 tahun lebih itu sih. Baik. Kemudian apa karakteristik legislasi pada periode ini? Pertama, fikih telah mencapai taraf kematangan dan kesempurnaan. Wes, sudah itu udah lengkap sekali. Buku-buku sudah ditulis, fikihnya fikih iftiradi, apa imajinari ya kan, sehingga belum terjadi sekalipun sudah dibahas menjadi fikih. Wah, sudah lengkap sekali itu. Ulama semuanya mencapai taraf mujtahid. Sudah apa namanya sehingga sangat lengkap sekali fikihnya. Mujtahid mutlak hampir di setiap kota itu ada. Nah, perlu dicatat banyak mujtahid akhirnya memunculkan banyak aliran fikih. Dari yang pertamanya hanya dua, ahlul hadis dan ahlul ra'yi, yang masing-masing adalah dari para sahabat ya kan. Para sahabat turun ke tabi'in, ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Kemudian muncullah kemudian macam-macam berbagai aliran. Ada yang alirannya itu jadi sama gitu ya, misalkan di sini, di sama, ini ada aliran lain sendiri. Tapi itu mulai bermunculan sebagai aliran fikih. Sehingga apapun mazhabnya yang kita pelajari itu sebetulnya semuanya nyambung. Kemana? Ke ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Ahlul hadis dan ahlul ra'yi dari mana? Dari para sahabat itu. Para sahabat dari mana? Dari Rasul. Jadi kita fikihnya insya Allah nyambung kepada para sahabat dan terdapat perbedaan pendapat terkait semakin hukum dan perbedaan itu semakin lebar. Tadi sudah saya sampaikan, masadirut tasyri'nya semakin berbeda. Orang-orang Madinah mengamalkan amalu ahli Madinah. Yang ikut Imam Syafi'i eh, tidak menggunakan istihsan karena man istahsana faqad syarra'a, telah membuat hukum baru. Yang ikut Abu Hanifah ada yang namanya menggunakan istihsan karena dia al-udul minal qiyas al-khafi al-jali ilal qiyas al-khafi gitu. Nah, perbedaan itu semakin lebar sehingga produk hukum produk fikihnya juga semakin berbeda. Kemudian kelima, penting dicatat, pemerintahan Abbasiyah itu menggunakan mazhab tertentu untuk hukum dan kehakiman. Makanya waktu itu minta ke Imam Malik untuk muwatta'nya digunakan sebagai sumber qadha, ditolak. Dan itu selalu terjadi dalam artian selalu meminta untuk mazhab tertentu untuk tawalla al-qadha, untuk menempati posisi hakim, untuk mengurus masalah pengadilan. Itu diminta yang pemerintah Abbasiyah mintanya ke siapa? Kepada para ulama. Dan para ulama itu sudah punya aliran fikih tertentu, baik dari ahli hadis atau ahli ra'yi yang kemudian pecah ke Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, terserah. Mereka sudah punya aliran mazhab tertentu. Keenam, banyak ilmu yang dikodifikasikan, fikih dan usul fikih sudah dikodifikasikan juga. Yuk, perbedaan fikih semakin lebar. Tapi penting, bahwasanya perbedaan fikih pada masa tersebut, semuanya itu memiliki prinsip bahwasanya ro'yi, uh, shawab, yahtamilul khata. Pendapat saya itu yang betul, tetapi ada kemungkinan salah. Wa ro'yuhu khata, dan pendapat orang lain itu salah. Wa yahtamilul shawab, dan tapi bisa jadi betul. Artinya apa? Tidak mau memutlakkan dan mengabsolutkan pendapatnya sendiri, ya kan? Sehingga mereka tidak pernah menamakan fikihnya itu sebagai fikih misalnya adalah fikih yang diambil dari sunnah. Enggak. Mereka menamakan fikihnya itu ya fikihnya masing-masing. Fikih Hambali, fikih Syafi'i. Karena apa? Karena itu pendapat mereka yang bisa jadi salah. Kalau fikih sunnah harus mutlak betul dong yang diambil dari sunnah. Mereka nggak berani.
Etika berfikih mereka adalah tidak menisbatkan pendapat ini kepada Quran dan Sunnah, tetapi kepada diri sendiri. Karena ketika disampaikan ini pendapat saya, orang-orang sudah tahu pasti mengambil dari dalil yang muktabar yang di. Kemudian banyak muncul istilah fikih karena fikih sudah menjadi disiplin keilmuan khusus dan makanya sudah sangat berkembang lebar. Mulai banyak muncul istilah fikih, ada istilah syarat, ada istilah rukun, ada hukum wad'i, ada sahih, ada batil, dan seterusnya, ada mu'allaq, dan munjas, dan seterusnya. Itu istilah-istilah yang di bidang fikih yang muncul pada periode ini. Seperti itu, sehingga periode Abbasiyah sekali lagi sangat kaya fikihnya karena 8 faktor tersebut, karena support sebetulnya yang paling utama adalah political will dari para khalifah pada masa dan kelengkapan fikih itulah ya kan kita bicara fase penyempurnaannya. Kelengkapan fikih yang sudah dibawa oleh periode Abbasiyah inilah yang kemudian nyampe ke kita sampai sekarang. Sama ulamanya kita kenal betul dan imam-imamnya menjadi imam besar yang menjadi pionir atau pendiri aliran sendiri. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Semoga bisa memberi manfaat sangat besar bagi semuanya. Maka dengan ini fase pembangunan dan penyempurnaan sudah selesai. Pertemuan selanjutnya kita membahas fase ketiga. Saya menamainya adalah fase penyempurnaan mazhab, fase perkembangan dan penyempurnaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.